Mari kita sama-sama belajar hari ini apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Dan kita punya ayat pertama tadi ada di mana? Ezekiel 33 salah. Ezekiel 33 sampai 3. Betul. Jadi kita mau baca dulu ya itu. Terus baru kita akan gambar. Oke? Mama Soisa boleh baca? Terima kasih. Boleh, Cece. Terima kasih. Yeskel 33 ayat 1, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Oke. Jadi firman Tuhan datang kepada aku kan? Dan ini aku ini siapa? Mama Soisa? Yeheskel. Yes, ya. Oke, mantap. Ayat berikutnya ya. Ayat 2. Silakan ayat 2 Mama Soisa. Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu, mengambil seorang dari antara mereka, menetapkan dia menjadi penjaganya. Jadi di negeri mau ada apa? Di suatu negeri mereka mau ada apa, Mama Soisa? Dibilang di sini? Pedang. Mau datang pedang kan? Ini dia. Ya. Lalu karena mau datang pedang harus ambil apa, Mama Soisa? Ambil seorang penjaga ya. Atau menetapkan Inggrisnya? seorang penjaga. Bahasa Inggrisnya apa, Ya. Mama Soisa? Halo? Bahasa Inggrisnya apa? Watchman. Watchman. Mama Soisa ya. Bahasa Inggris. Oke. Jadi urutannya apa? Mau ada pedang, harus ada watchman. Oke. Watchman. Oke. Mari kita lanjut lagi ayat 3. Boleh lanjut lagi Mama Soisa? Oh, boleh cek. Ayat 33 ya. Ayat 3. 33 Dan ayat 3. penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Jadi siapa yang lihat apa, bikin apa Mama Soisa? Yeheskel. Lihat apa? Yeheskel ya? Bukan. Siapa? Penjaga kan? Bukan Yeskiel. Oh, penjaga. Tahu, Sorry. Ya, Watchman tadi ya. Mm-mm. Melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala ya. Oke, mantap. Oke. Dan kasih apa? Kalau tiup sangkakala artinya bikin apa? Memperingatkan. Mantap. Oke. Jadi kita dari 3 ayat itu kita mau gambar ya, supaya kita lebih mantap. Ya. Cece. Ya, Mama Soisa. Sorry ya, sementara ini Iya. saya layani Oma dulu ya. Oma buka pempesnya sendiri, saya lihat dulu ya. Oh, oke. Nah, Cece kalau mau tanya siapa? Ya, makasih. Ya, thank you. Oke, Ya, sekarang mau tanya sama Itin. Oke. Jadi Itin, kalau ini Tuhan kan? Ya. Tuhan bicara sama Yeskiel. Ini ayat 1 kan? Verse 1. Ya.
Lalu ini kita mau ini ya. Ini speak ya, bicara. Lalu ini first, 2, and 3. Ya. Ini isinya tentang apa yang Tuhan katakan ke Yeskiel, kan? Jadi, Tuhan bilang, sekarang atau nanti yang mau ada pedangnya? Pedangnya sekarang atau nanti, Itin? Yang Tuhan bilang. Nanti. Nanti kan? Jadi kita tulis di sini lah. Ya. Jadi di sini mau ada datang pedang, kan? Ini kita bisa bilang future, kan? Masa depan, ke depan. Oleh karena itu, kalau di sini future, yang di sini present, kan? Yang sekarang, now, betul? Oleh karena itu, dia harus apa di sini? Menetapkan siapa? Watchman. Jadi di sini harus ada, di present, harus ada watchman. Karena di depan mau ada apa? Pedang. Dan tugasnya watchman apa? Lihat, kan? Lihat. Dan kalau sudah lihat pedangnya, disuruh apa? Tiup trompet, kan? Atau berikan peringatan, kan? Ini kan, gini toh. Oke. Kenapa watchman-nya bisa lihat pedang di sini padahal baru nanti pedangnya datang? Kenapa? Kenapa watchman bisa lihat pedangnya sekarang padahal pedangnya nanti? Oke, memberitahu. Kalau Itin? Nabi yang menubuatkan. Nabi. Mama? Kenapa kok pedangnya dilihat sekarang, padahal katanya nanti. Istilahnya pedangnya mau datang. Udah lihat, mau datang. Padahal itu terjadinya nanti. Itu dia. Kenapa, Mama? Sebenarnya akan sedang terjadi. Ini masa depan kok belum datang. Bagaimana watchman ini bisa lihat? Bagaimana Kak Chen? Om Jeffrey, Kak Oma Alin, mau coba jawab? Bagaimana watchman-nya bisa lihat pedang, padahal pedangnya juga belum masih nanti? Siapa mau coba jawab? Oma? Maksudnya yang dijelaskan tadi itu, Mbak, yang dijelaskan yang ini aja, yang bilang bahwa kemungkinan pada saat itu yang terjadi. Gitu. Nah, apa itu yang berhubungan dengan yang Oma bilang sedang terjadi? Yang apa, pedang itu? Apakah dibilang pedangnya nanti, kan? Belum terjadi, kan? Bagaimana penjelasannya kok bisa dia lihat pedang itu dia? Padahal pedangnya nanti. Nah, itu.
Oma sudah mengarah ke situ, tapi kurang komplit. Coba Oma ingat-ingat ya. Karena di ayat Gimana? Di Yeskel 9 kan ada berbicara tentang pedang dan pembantaian. Artinya ayat sebelumnya itu yang di ayat 8 di apa namanya chapter 8 itu yang dikasih tahu itu ya. Jadi apakah Watchman bisa ngomong akan ada pedang? Apakah pedang ini sama dengan Yeskel 9 kan, Oma? Iya. Ini ada sword kan di sini juga. Artinya Watchman bisa ngomong ada pedang di Yeskel 9 karena di presentnya ada Yeskel 8. Setuju, Oma? Yang Oma bilang sedang terjadi. Betul? Kak, kira-kira kalau Yeskel 8, yaitu 4 kekejian sedang terjadi, apakah walaupun nggak ada pedang yang datang, dari 4 ini, Watchman bisa lihat, udah mau datang, betul nggak? Jadi apakah Oma Alin, Watchman ini ngelihat pedang asli dari jauh, apakah, atau tanda-tanda dari 4 kekejian ini, Oma? Yang menyebabkan Watchman bilang, mau pedang datang, betul, Oma? Bisa lihat itu? Jadi tanda-tanda itu, iya. Betul. Nah, betul? Jadi yang dilihat adalah tanda hal-hal yang membuat pedang datang, betul, Oma? Betul. Ya. Maribel, apa yang dilihat? Yang dilihat apa tanda-tanda? Bukan itu yang Michi bilang. Uco, apa yang dilihat? Apa? Bukan itu, kurang komplit. Itin? Hal-hal yang buat pedang itu datang. Ulang, Maribel. Hal-hal yang Salah, coba ulang lagi. Itin, satu kali lagi. hal-hal yang buat pedang itu datang. Uco, ulang. Hal-hal yang buat pedang itu datang. Boleh pelan-pelan. Maribel, ulang. Hal-hal yang membuat pedang itu Mantap. Boleh, Oma? Betul kan ini tadi? Iya, betul. Makanya Oma tadi bilang sedang terjadi, itu udah betul itu. Tapi kurang Yeskel 9 ya, dilengkapi oleh Kak Lina. Hal-hal yang membuat pedang itu datang. Jadi, Watchman tugasnya lihat. Waduh, ini kekejiannya ini membuat Yeskel 9. Artinya apakah tiup trompetnya waktu di sini? Apakah tiup trompetnya di X? Enggak kan? Enggak. Jadi apakah waktu ini harus tiup trompet kan? Di sini kan? Oh, sudah mau dekat, sudah mau pedang datang, betul? Itu dia. Jangan waktu pedang datang baru tiup trompet kan, Kak Chen, terlambat, Om Jeffrey? Gimana Om Jeffrey? Apakah mau ditiup trompet waktu pedangnya sudah di depan rumah? Terlambat kan Om Jeffrey? Bagaimana Kak Chen? Terlambat kan? Apakah bisa dengar ya? Lambat. Oh, jelas ya Oma ya? Oke, mungkin lagi ini ya. Oke. Jadi apakah ini yang pertama bisa jelas semua? bisa nih. Bisa ya? Oke, kita tambah satu lagi ya. Jadi ini Yeskiel 33 ayat 1. Ini Yeskiel 33 ayat 2 dan 3. Ucok bisa ngerti, Ucok? Ucok. Oke, bisa siapa? Oke. Oke, kita lanjut ya. Iya, first 2 dan 3. Mari kita lihat siapa ini watchman-nya ya. Oke, kita boleh minta sekarang Maribel baca.
Yeskiel 33 ayat 7. Dengan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Jadi Maribel siapa yang jadi penjaga? Watchman buat kaum Israel siapa? Yeskiel. Yeskiel. Jadi berdasarkan Yeskiel 33 ayat 7, siapa Mama dia punya watchman? Yeskiel. Yeskiel. Thank you Maribel. Sama-sama, Cia. Iya Maribel. Mantap. Apakah bisa jelas semuanya Oma Alin reviewnya? Boleh ya? Bisa. Ipop, Linia. Oke. Halo. Itu Ipop ya, Oma? Iya, Cek. Aduh. Pakai headset satu tuh. Kapan Ipop mau ke Sonder? Iya, Cek. Ditunggu ya. Oke. Sudah? Oh, belum? Oke. Jadi, kita tahu Yeskiel ini apa? Oh, nanti ya, habis ini aja, supaya banyak. Hah? Jadi kalau di ayatnya bilang ketika lihat pedang itu datang, itu apa sebenarnya? Hal-hal yang membuat pedang itu datang, kan? Itu dia. Karena nggak akan kelihatan pedangnya. Tetapi watchman harus tahu tanda-tanda yang membuat pedang itu apa? Datang. Kalau hanya melihat tanda-tanda tok. Iya, Yeskiel 8 kan? Waduh, sudah ini kan? Sudah sembah hari Minggu, atau udah ada tembok-temboknya dipenuhi dengan binatang-binatang, ya kan? Wanitanya menangisi Tamus, betul? Itu semua, artinya sedikit lagi pedang mau apa? Datang. Ya? Oke. Sudah, Mam? Oke. Nah, kita tahu jadi sekarang Yeskiel ini adalah watchman, ya kan? Ya kan, Cok? Yeskiel. Lalu, Yeskiel ini kata lainnya nabi juga, kan? Dia nabi, kan? Dan salah satu tadi nabi yang disebutkan yang sama seperti Yeskiel siapa? John. John the Beloved. Ya. John the Beloved. Nah, John the Beloved ini dikasih apa sama malaikat? Bukan, buku kecil. Oke. Lalu disuruh apa Oma Alin? Buku kecilnya? Makan. Oke. Kecil. Diambil dan dimakan kan, Oma? Iya, diambil. Lalu dia punya hasilnya apa? Di mulut. Di mulut. Lalu, Oma? Pahit di perut. Artinya, dan kita tahu apakah John Beloved ini sama seperti gerakan William Miller? Sama atau tidak?
Gimana, Om Alin? Sama? Oke. Kak Chen sama atau beda? Beda kotek C. Oh, beda, oke. Kalau Kak Chen? Beda, Cek. Beda. Om Jeffrey, beda atau sama? Oke. Mama Soisa kalau sudah bisa ditanya bilang ya. Bagaimana yang di Sonder? Bisa sama atau beda, say? Oke. Ujo sama atau beda? Gerakan William Miller sama Yon the Beloved sama atau beda? Mary Bell? Mama? Beda. Kak Lina? Beda ya tadi? Itin? Beda? Oke. Ya. Halo. Ya, Mama Soisa, apakah Yohanes the Beloved sama dengan gerakan William Miller? Beda. Oke, beda. Kita mau tanya sama Kak Chen, kenapa beda, Kak Chen? Karena Mhm. kalau di zaman William Miller, mereka nggak tahu. Suara kecil. Mhm. Sedangkan kalau siapa? John, Mereka tidak tahu apa, Kak? mereka tidak tahu peristiwanya yang akan terjadi. Kalau ada apa? Ada pedang atau kekecewaannya. Nah, ada kekecewaan kan? Atau kepahitan kan? Iya. Itu dia. Sedangkan, apakah Oma Alin sama jawabannya? Iya sih sama. Yang di Sonder sama? Mama sama? Ucok sama Kokorei sama Mary Bell udah bisa ingat ini? Yohanes the Beloved berbeda dengan gerakan William Miller karena mereka nggak tahu kalau 19 April dan 22 Oktober ada apa? Kekecewaan. Sedangkan Yohanes Beloved tahu nggak ada pahit, Ujo? Yohanes the Beloved tahu nggak kalau ada kepahitan nanti? Ada. Tahu atau nggak? Ah, sedangkan gerakan William Miller tahu nggak? Tidak. Oke. Dan kita tahu gerakan William Miller ini sama dengan akhir zaman punya gerakan kan? Betul? Karena terulang sampai akhir zaman kan, Oma Alin? Iya. Nih kita tanya sekarang, kalau sama akhir zaman sama atau beda? Kalau Yohanes Beloved sama atau beda sama dengan akhir zaman, gerakan akhir zaman? Kalau tadi gerakan William Miller beda toh, Om Alin? Kalau gerakan akhir zaman sama atau beda? Sama Yohanes the Beloved? Sama, ada yang di Sonder, ada yang sama. Kalau Om Alin apa? Sama sih. Sama. Kak Chen sama atau beda, Kak Chen? Sama, Mary Bell. Kalau Kak Chen? Mama Soisa, Om Jeffrey? Kak Chen sama. Uco sama atau beda, Uco? Sama Yohanes Beloved sama nggak? Dengan gerakan akhir zaman, Uco? Mama Soisa? Oke, belum tahu. Mau jawab, Mama Soisa? Oke. Mari kita lihat ya. Jawab tadi sama. Oh, oke. Maaf ya, belum dengar tadi. Oh, Om Jeffrey juga sama ya tadi ya. Nah, sekarang mau tanya Mary Bell. Kenapa sama, Mary Bell? Karena kita sudah belajar bahwa ada krisis nanti, ada kepahitan. Oh, karena Kita sudah belajar. Karena ganti. Belajarnya kita sudah apa? Kita sudah tahu Tahu. kalau ada krisis atau kepahitan. Bahwa akan ada Krisis.
kepahitan kan, Maribel? Oh iya, Mice. Bukan sudah ya. Kalau sudah terjadi, akan belum ya. Iya, Mice. Seperti Yohanes, sebelum makan dia tahu akan ada pahit kan? Itu dia, sama kayak kita kan? Hah? Ini dia kan? Dan sama seperti ini, dia tahu kalau akan pahit di perutnya. Ya, biru ini sama ya. Oke. Jadi apakah akhir zaman sama seperti Nabi Yohanes? Gerakan air zaman, betul? Apakah semua gerakan air zaman nabinya? Sama seperti Kak Stanley tadi punya penjelasan. Apakah semua gerakan air zaman adalah nabi artinya? Oh, kamu sombong sekali bilang diri kamu nabi. Apakah seperti itu? Ya, Apanya, Dang? pengalaman. Pengalaman. Betul? Yang di Zoom? Kak Chen? Om Alin? Iya, betul. Nah, jadi pengalaman nabi, betul? Dimiliki gerakan umat Tuhan di akhir zaman, kan? Artinya, kalau Yohanes Pembaptis pengalamannya dimiliki di akhir zaman, artinya pengalaman Yeskiel, pengalaman Nabi Yeskiel punya kita juga nggak? Setuju? Iya. Ah. Dialami umat Tuhan di akhir zaman, kan? Kan? Ini dia. Jadi, artinya apakah pengalaman watchman ini? Pengalaman Nabi sama dengan pengalaman watchman, kan? Oke, apakah bisa lihat sampai sejauh ini? Om Jeffrey bisa ngerti? Om Jeffrey bisa ikuti? Mama Soisa, boleh? Ada yang mau ditanya silakan ya, diulang ya. Om Alin, bisa ya? Puji Tuhan, C. Bisa. Oke, puji Tuhan, Oma. Oke. Kita mau save. Lalu kita akan... Sudah semuanya? Sudah. Oke. Siap-siap kutipan ya habis ini. Ya. Baterai sebuah. Oke, lanjut ya. Nanti kalau kurang, nanti kita kirim ke WA. Oke? Mari kita lanjut membaca sekarang. Oke? Silakan, yang di Sonder udah ada papernya juga. Dan kita share di sini lah ya. Yang mana ditemukan nih, Nanti? Ya, nanti. Terlalu besar nih. Nah, itu pas.
Gede banget ya. Bisa kelihatan semuanya yang di zoom? Boleh? Boleh, C. Oke, mantap. Oke, kita baca ya. Jadi kita baca dulu semua, terus baru kita akan gambar, oke? Jadi kita akan minta dari 9T ya, sayang. Boleh sekarang Mama baca 9T? Dalam arti khusus, Gereja Masehi Advent hari ke-7 telah ditetapkan di dunia sebagai penjaga dan pembawa cahaya. Kepada mereka telah dipercayakan peringatan terakhir bagi dunia yang binasa. Pada mereka bersinar terang yang luar biasa dari firman Allah, dan mereka telah diberi karya import yang paling kusuk, proklamasi pesan malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang sangat penting. Mereka tidak membiarkan hal lain menyerap perhatian mereka. Lanjut, Ma. Kebenaran yang paling serius yang pernah dipercayakan kepada manusia telah diberikan kepada kita untuk diberitakan kepada dunia. Proklamasi kebenaran-kebenaran ini harus menjadi pekerjaan kita. Dunia harus diperingatkan, dan umat Allah harus jujur terhadap kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak boleh terlibat dalam spekulasi. Mereka juga tidak boleh masuk ke perusahaan bisnis dengan orang yang tidak percaya, karena ini akan menghalangi mereka dalam pekerjaan yang diberikan Tuhan. Amin. Oke, kita lanjut ya. Mari kita gambar itu kutipan yang kita sudah baca, oke? 9T 19 Titik 1 dan 2. dan titik 2. Ini cipedan sama yang 2 ini, Cik. Ya, yang penting Ucok tahu itu dan Udah bingung. yang penting Ucok sudah tahu toh. Ya, Nice. Oke. Enggak ini. Jadi kita lihat ini ya. Jadi nggak usah pakai garis lah ini karena cerita kan. Jadi dibilang ada yang namanya orang apa? Advent. Orang Advent. Betul? Untuk saudara-saudara mau lihat kutipannya udah dikirim ke grup ya. Jadi kalau mau buka lagi silakan buka grupnya, oke? Jadi ini adalah orang-orang Advent ya. Dan apakah orang Advent ini adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman? Kayak tadi kan? Konsepnya tadi kan? Gerakan akhir zaman kan? Betul Om Alin? Kak Chen? Iya. Iya. Oke. Menurut kutipan ini, orang Advent adalah apa dan apa? Kita mau tanya sama Kak Chen. Watchman dan light bearer. Mantap. Watchman, penjaga, betul? Dan light bearer. Betul? Lalu, siapa yang mau dikasih terang, Kak Lina? Nah, apakah yang mau diterangi? Dunia kan? World kan? Tuh. Dan apa terangnya itu, Mary Bell? Terangnya apa? Adalah 1 AM, 2 AM, 3 AM. Oke. Om Jeffrey setuju, Om Jeffrey? Terangnya yang dibawa Advent adalah pekabaran malaikat 1, 2, 3, betul Om Jeffrey?
Apakah betul Mama Soisa? Betul. Nah, oke. Dan apa yang harus dunia harus terima apa? Dunia harus terima apa? Terang. Terang. Apa lagi? Terang bisa dibilang pedang juga, bisa dibilang pekabaran malaikat 1, 2, dan 3 ya. Kata lainnya apa itu semua? Oma Alin, Kak Chen, Om Jeffrey, Kak Nini. Boleh coba ya. Wasman. Oh, belum. Wasman. Apa ya? Jadi dunia terima apa ini ya? Bagaimana Oma Alin, Kak Nini, Kak Chen, Om Jeffrey? Kalau boleh ulang pertanyaan. Oh, dia terima tugas. Tugas, oke. Jadi apa namanya pertanyaannya? Yang ini yang dunia terima bukan orang Advent ya, Mama Soisa. Jadi dunia ini mau terima apa, Kak Nini? Dunia mau terima apa? Last warning. Ah, itu dia. Terima apa? War? Word. Apa itu? Warning. Itu kan. Warning. Betul? Tulisan di sini warning. Hah? Warning. Ini loh, last warning, sayang. Oh, Atas. Oh, terima peringatan toh. Betul. Apakah ingat nggak tadi tugasnya watchman harus waktu lihat pedang, Oh, iya. harus kasih apa? Iya, iya. Kasih warn kan? Betul? Iya, betul. Aduh, sama kan ini Mama Soisa? Jadi, waktu watchman lihat pedang, betul? Atau lihat peristiwa-peristiwa yang membuat adanya pedang, ya kan? Mama Soisa, dunia harus terima last warning, betul? Betul. Dunianya mau apa, teman-teman, saudara-saudara? Work. Mau apa? Work. Paris. Betul? Oh, iya. Paris. Betul, Oma? Paris, iya. Jadi karena mau Paris harus dikasih last warning, Last warning. yaitu dengan memberikan pekabaran 3 a.m. proklaim apa? Kabarkan apa? Kak Chen? 3 malaikat. 1, 2, 3 kan? 1, 2, 3. Yang mana pekerjaan kita? Yang mana adalah pekerjaan kita? Yang mana yang adalah pekerjaan kita? Maksudnya yang mana apa, Nah, Cie? dari tulisan di sini yang mana yang jadi pekerjaan kita? Yang paling penjelasan pekerjaan kita spesifiknya apa sebagai watchman? Proclaim itu. Proklaim apa, Oma? 3 malaikat. Ah, ini kan? Ungu ini kan? Mm-mm. Oke, ini adalah apa? Our work. Atau orang punya kerja, toh? Kak Nini? Betul, sis. Dan ini dipercayakan dari Tuhan, kan? Itu dia. Nah, masalahnya ada hal-hal yang buat ini jadi nggak bisa diproklaim. Atau bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya nggak bisa diproklaim apa? Depannya H? Hah, ini hinder. Hinder. Hinder, kan? Betul, Oma Alin? Betul, Cie. Ada Aduh, yang Tuhan. salah. Kira adek. Aduh, Tuhan. Kayak
Ada yang menghalang-halangi supaya nggak diproklaim 1, 2, 3 kan? Pedang hinder. Yang menghalang-halangi, ya, umat-umat yang menghalang-halangi, umat-umat yang harus jadi watchman, terlibat dengan apa? Ini business enterprises. Bisnis dengan Orang yang dunia. Ini kan? Jadi apakah salah satunya adalah watchman-nya menganut apa yang orang dunia anut, betul kan Oma? Iya, Ce. Kalau begini gimana mau kabarkan yang beda kalau kita sama, Oma? Bisa nggak? Kalau Bisa. bisnis dengan orang yang tidak percaya, apakah namanya orang yang tidak percaya, dia nggak percaya apa yang kita percaya artinya? Dan kalau bisnis harus ada persetujuan kan? Artinya kita setuju dengan apa yang mereka tidak percayai. Setuju Kak Lina? Kalau kita bisnis dengan orang yang tidak percaya, kalau dalam bisnis harus ada persetujuan kan? Kalau namanya orang tidak percaya, apakah dia tidak percaya dengan yang kita percayai? Kalau kita sebut dia tidak percaya kan? Artinya, kalau kita bisa bisnis dengan orang yang tidak percaya, kita harus setuju dengan apa yang tidak mereka percayai. Betul nggak? Itu dia. Betul. Iya. Ya kan? Contohnya tadi apa? Apa tadi contohnya? Ada yang ingat? Kak Chen masih ingat tadi contohnya? Kak Nini, Om Jeffrey? Sahabat ya. Nah, coba Kak Chen cerita dulu. Gimana dia punya contoh? Umat-umat yang jadi watchman malah terlibat bisnis dengan orang tidak percaya. Boleh? Agak lupa ya, Cek. Oh, gak lupa. Oke. Kan ini boleh bantu Kak Chen? Halo sis. Iya, silakan. Yang ini ya, misalnya kita berbisnis dengan orang yang tidak memelihara hari Sabat gitu kan. Di saat kita harus udah mau masuk Sabat, mereka enggak gitu. Mereka masih tetap kerja gitu. Apakah mereka bilang, tutupnya jam 7 lah. Padahal kita udah masuk Sabat, betul? Terus kita walaupun kita pulang jam 3, apakah kita sudah memasuki persetujuan, betul? Kan tadi begitu kan, Kak Nini? Iya, sis. Itu dia ya. Inilah yang membuat kita nggak bisa jadi apa? Watchman, ya kan? Itu dia. Dan, jadi ini jadi apakah yang buat kita nggak bisa proklaim, kita terikat dengan orang-orang yang tidak percaya. Setuju? Ya, atau kata lainnya, ini nggak perlu bisnis saja kan tadi kan? Kita terikat dengan orang-orang tidak percaya. Jadi kita ini tahu, tapi kita terikat dengan orang-orang tidak percaya. Dan kita jadi sacrifice kita punya standar dengan orang-orang tidak percaya. Inilah yang membuat kita nggak bisa proklaim pekabaran 3 malaikat ke dunia. Atau kita nggak bisa jadi apa? Watchman. Ya kan? Betul. Jadi bukan orang-orang tidak percaya ini belajar percaya ke kita, tapi kita yang jadi enggak percaya kayak mereka. Gitu. Gitu dia. Jadi kita nggak bisa jadi terang. Kita malah terikat dengan orang-orang tidak percaya ini ya. Itu dia. Ya. Dan itu ayatnya ada di Lukas 8. Kita baca ya. Lukas. Ini kita pingin suka ini ayat ini jadinya sekarang. Mau coba bikin lagu ya. Keren. Dibilang, ya kan? Kami telah tinggalkan semua kepunyaan kami kan? Left all. Kita tinggalkan semua.
yang terikat, yang nggak percaya Tuhan kami tinggalkan dan ikut kamu, betul kan? Jadi ini all ini adalah, kita boleh ganti, all ini apa Om Alin? (18, Mam). All ini apa? Kak Chen mungkin, Kak Nini, Om Jeffrey, Mama Seisa, yang di Zoom. Bisnis ya? Apakah unbeliever, Kak, yang nggak boleh? Iya. Nah, itu dia. Nah, unbeliever kan? Karena kalau dia nggak tinggalkan, kalau tidak tinggalkan, betul? Kalau nggak tinggalkan all, nggak bisa apa, Kak Chen? Proclaim 1, 2, 3. Mantap. Nah, ini konsepnya kan? Ini dia. Ya, dan ikut Tuhan, ini kan? Jadi kalau kita terikat dengan yang unbeliever ini, kita nggak bisa ikut Tuhan kan, Chen, artinya? Atau kita nggak bisa kabarkan 1, 2, 3. Itu dia. Artinya orang-orang yang bisa kabarkan 1, 2, 3 adalah orang-orang yang sudah ikut Tuhan. Artinya orang yang ikut Tuhan adalah orang yang kabarkan 1, 2, 3, betul? Artinya nggak bisa saya mengaku ikut Tuhan, tapi saya nggak bisa proklaim 1, 2, 3, kan, Kak Chen? Iya. Dan sebelum, iya Kak, gimana Kak? Silakan. Keingat yang penjelasan tadi, Iya Kak. kenapa nggak bisa sama mereka, karena yang Kak Sandy bilang kan tadi ada rasa nggak enak gitu kan. Bilangnya itu. Betul Kak. Makanya nggak bisa kasih proklaim yang ini ya. Betul. Ya, itu dia. Apakah dengan unbeliever kita juga kadang-kadang yang terpengaruh jadinya kan Kak? Bukan kita yang mempengaruhi kan? Iya, betul. Itu dia. Makanya si Peter nggak ikut yang nggak percaya Tuhan, dia ikut Tuhan Yesus supaya dia belajar lebih percaya kan? Itu dia. Ya kan Kak? Dengan ujian-ujian, diuji dari air, jalan air kan Kak? Diuji waktu di pengadilan ya kan Kak? Sampai dia bilang apa? Apa namanya? Tuhan tahu kan? Petrus, kamu cinta saya, Tuhan yang tahu kan, dia udah nggak mau mengandalkan dirinya sendiri, udah nggak gadal, itu dia. Oke, lanjut ya. Lalu ayat berikutnya, ayat 29, Tuhan bilang, saya berkata padamu, kalau sesungguhnya setiap orang yang karena mau kabarkan proklaim 1, 2, 3 kan Kak? Iya. Kita boleh ganti kan? Kerajaan Allah ini jadi proklaim 3 AM lah ya, 1, 2, 3 semua. Meninggalkan ya, rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya. Untuk bisa proklaim supaya pekerjaannya nggak dihalang-halangi. Ya, itu dia apa yang Tuhan katakan selanjutnya. Lalu dia bilang, akan terima yang lipat ganda. Ya, pada saat ini. Dan juga pada saat yang akan datang di kekekalan. Mantap nggak Kak Chen? Mantap. Itu dia. Karena rela untuk ambil tugas watchman, kan Kak? Harus kehilangan sahabat, saudara, suami, istri gitu kan, untuk boleh jadi proklaim, jadi apa? Jadi penyampai kabar pekerja Tuhan yang sudah Tuhan percayakan. Apakah bisa mengerti ini kutipan 9T, saudara-saudara? 9T 19 ya. Jadi ini ada di Lukas 18 ayat 28 sampai 23. Ini janji Tuhan ya. 30. Ya. Jadi orang-orang yang nggak percaya bisa aja yang ada di dalam rumah kita atau bagaimana kan?
Itu dia. Dan kita yang paling tahu diri kita sendiri kan? Apakah saya tambah siap proklaim 1, 2, 3 apa enggak gitu kan? Itu dia. Oke. Mari kita lanjut ya kutipan berikutnya, oke? Di RH Desember 24 1889 Art B paragraf 1. Oke? Oke, sekarang kita minta Kak Lina, boleh baca Kak Lina? Yang part 1 ya, Cik? Iya. Saya telah banyak terbebani dalam hal gerakan-gerakan yang sekarang sedang berlangsung untuk pemaksaan pemilihan hari Minggu. Telah ditunjukkan kepada saya bahwa setan telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan rencananya untuk membatasi kebebasan beragama. Rencana-rencana yang serius dan penting untuk umat Allah sedang maju secara bawah tanah di antara para pendeta dari berbagai denominasi. Dan tujuan dari manuver rahasia ini adalah untuk memenangkan hati rakyat untuk menegakkan kesucian hari Minggu. Jika orang-orang dapat dipimpin untuk mendukung hukum hari Minggu, maka pendeta berniat untuk mengerahkan pengaruh mereka yang bersatu untuk mendapatkan amandemen agama untuk konstitusi dan memaksa bangsa untuk mempertahankan hari Minggu. Terima kasih, Kak. Oke. Apakah sudah bisa baca ya semua ya? Mari kita sama-sama lihat ya. Kita gambar lagi, kita punya ini. Jadi ini sekarang ringkasan dari RH Desember 24 1889 Art B paragraf 1, oke? Jadi di sini Mrs. White terbebani, oke? Jadi ada Mrs. White. Ya, ada Mrs. White. Mrs. White yang terbebani. Dan kita nggak tahu ini terbebaninya kenapa ya. Jadi kenapa kita belum tahu ya. Kita belum tahu kenapa terbebani. Ya. Yang jelas ini kenapanya ini ada hubungannya dengan apa? Ada hubungannya dengan apa, Om Alin? Hari Sabat, Mam? Pemaksaan undang-undang hari Minggu kan? Atau progres ya? Progres ini sudah dipaksa belum? Ya kan? Jadi Mrs. White terbebani, kenapa nggak tahu, tapi ada hubungannya dengan progres atau progres itu apa ya? Ya, perkembangan lah ya. Perkembangan dari pemaksaan undang-undang hari Minggu. Ya. Dan dia punya pekerja yang nggak kelihatan siapa? Pekerja yang sungguh-sungguh yang nggak kelihatan siapa? Betul Kak Chen? Yang Kak Lina bilang betul Kak Chen? Setan? Itu dia. Kan? Oke. Nah, lalu setan ini buat rencana kan yang serius. Ya. Yang dikhususkan buat umat-umat Tuhan, ya. Dan setan ini progresnya ini pekerjaan ini kelihatan atau enggak?
Nyata atau enggak? Tidak. Tidak kan? Jadi ini tidak kelihatan kan? Cara bawah tanah. Atau ini underhand, bawah tanah kan? Jadi kerjanya nggak kelihatan. Kayaknya nggak akan ada pemaksaan, betul? Itu dia. Jadi kalau nggak kelihatan ini, apakah banyak yang nggak menyadari? Betul. Tapi ada yang bisa rasakan. Siapa? Watchman. Watchman. Mantap kali, Lina. Ya? Dan kata lainnya ini tadi ya. Secret maneuvering. Secret maneuvering. Jadi rahasia ini, ya. Jadi kalau yang tadi dibilang kan, kalau dia jalan, dia kalau bisa siksa kan Kak Nini, supaya nggak nabrak orang dan nggak ketahuan kan Kak Nini. Betul, sis. Itu dia, ya. Nah, jadi progresnya pertama, dia punya progres yang pertama apa? Progres yang nggak kelihatan mau mempengaruhi siapa dulu pertama? Nanti rakyat dulu. Hah? Membersnya ini. Mempengaruhi siapa dulu? The people. Bukan? Pendeta tadi. Pimpinan-pimpinan agama kan? Oh iya, dari berbagai denominasi. Betul? Jadi yang pertama dia kerjanya setan pimpinan-pimpinan agama dulu kan? Lalu pimpinan-pimpinan agama mempengaruhi Jadi bisa lihat nggak? Yang dituju sekarang para pemimpin-pemimpin agama kan? Iya, karena mereka terlalu percaya sama pimpinan. Dan hati para anggota ini Sudah terpikat. Ini kan terikat sama ini kan? Keselamatannya. Saya nggak bisa selamat tanpa pendeta saya kalau gitu kan? Hah? Nah, sekarang apakah konstitusi, apakah church and state harus terpisah atau sama? Harusnya terpisah. Tapi apakah konstitusi mau digabung sama religious amendment? Jadi ada keagamaan yang mau dibuat jadi suatu hukum konstitusi, betul? Bisa nggak kayak gitu Kak Chen? Seharusnya. Seharusnya tidak. Betul? Itu dia. Ya. Jadi di sini ada. Jadi ini gunanya untuk mempengaruhi pimpinan agama, lalu mempengaruhi pikiran para anggota supaya setan tujuan akhirnya adalah agama, ya. Amandemen itu apa sih, Say? Keputusan agama ya atau apa? Amandemen. Coba ya kita kasih bahasa Inggrisnya apa? Amandemen juga. Sebelum dirubah ada amandemen kayak rancangan gitu. Oh, oke. Jadi rancangan agama lah ya. Rancangan agama. Rancangan agama untuk dimasukkan ke dalam mana? Konstitusi negara kan? Dan salah satu rancangan agamanya mau apa? National Sunday Keeping, betul? Gabung istilah rancangan agama itu gabung. Jadi maunya setan itu rancangan agamanya ini kan National Sunday Keeping kan.
Tetapi bisa nggak maksa orang kalau nggak pernah jadi hukum mah? Nggak bisa. Jadi caranya adalah pakai pimpinan-pimpinan agama, mempengaruhi para anggotanya sampai anggota bilang, orang banyak bilang, jadi nggak dari mereka gitu loh mah, nggak dari mereka ini. Mereka lah. Jadi mereka yang minta bikin undang-undang, bukan jadinya kayak walaupun itu otaknya papacy mau bikin undang-undang tapi nggak dari papacy-nya, ini dari orang-orang yang minta gitu loh. Jadi kayak kelihatan cuci tangan bersih gitu. Jadi kayak dia penyambung lidah aja. Sebenarnya itu kayak gitu. Ini kan dari rakyat. Betul. Bisa lihat ini nggak ini? Ya, jadi papacy kayak, oh bukan saya kok National Sunday Law, ini kan keinginan rakyat. Padahal dari pelan-pelan, ya kan? Dari pimpinan agama, ya kan Kak? Nah ini dia, bisa lihat nggak ini? Dia punya ini. Kak Chen, Kak Nini, Om Jeffrey, PT Puncen, Om Alin bisa? Bisa, Gedi. Bisa. Bisa lihat ya, ini setan punya cara itu benar-benar bukan main ya. Sehingga mereka nanti yang bilang, buat setuju Sunday Law, betul? Sunday Law jadikan hukum, betul? Mereka yang bilang semua. Itu dia. Para anggota-anggota agama ini ya. Oke, apakah bisa mengerti sampai sini? Kita lanjut ya. Nah, ini saudara-saudara, ini kita sudah tahu semua kan? Ketika nanti sudah jadi, nanti ini saya mau buka lagi. Kalau nanti sudah jadi apa? Sudah jadi undang-undang, apakah di gereja-gereja pertemuan terbuka, pendeta-pendeta, apakah ini clergy kan, Kak Chen? Clergy ya. Para pendeta ini kan sama kayak tadi para pemimpin agama kan? Tapi ini dari absen punya kan, Kak? Dia himbau para dia punya anggota-anggota kan? Untuk perlunya beribadah hari Minggu, betul? Dan apakah salah satunya yang disarankan karena banyak bencana-bencana kan? Jadi semua bencana adalah akibat berdosa melanggar hari Minggu kan? Itu yang Paus bilang kan, Kak Chen? Betul kan, Kak? Itu dia. Ya. Oke, kita udah bisa lihat ya ini semua. Oke, mari kita lihat. Selanjutnya ya. Di paragraf 2 sekarang. Oke, Maribel udah baca tadi? Oke, Maribel sekarang. Yang paragraf 2 sekarang, Maribel. Ada banyak orang. Itu memahami semangat ini diganti roh ya. Lanjut, Maribel. RH Desember 24. Thank you. Ini ya. Ini 100. Ada banyak tuh, Mija. Ada banyak orang. Ini 100. Ini tuh belum ya RH 1880. Itu cuman ada bukti bahwa dari Advent pun akan bikin hal yang sama gitu loh. Jadi satu kali sih. RH Desember 24 1889 Art B paragraf 2. Ada banyak orang yang jika mereka memahami semangat dan hasil dari undang-undang agama tidak akan melakukan apapun untuk maju sedikit pun kecuali gerakan untuk penegakan hari Minggu. Tetapi sementara setan telah membuat sukses dari rencananya, umat Allah telah gagal di pos mereka. Tuhan memiliki pekerjaan yang sungguh-sungguh untuk mereka lakukan karena kehormatan hukumnya dan kebebasan beragama rakyat dipertaruhkan. Terima kasih, Maribel. Sama-sama, Micia. Ini Micia. Terima kasih.
Oke, mari kita lihat lagi ya di sini. Di RH Desember 24 1889 ya. Jadi apakah progres ini rohnya baik atau enggak? Tidak. Roh iblis kan, Oma, kalau kita mau bilang. Ini. Dan orang-orang yang dipengaruhi pimpinan agama, ini kita mau kasih warna lah mereka ya. Jadi ini yang warna pink ini, ya, pimpinan agama, hati para anggota, semua yang menyetujui progres pemaksaan yang nggak kelihatan, ini nggak tahu kalau ini roh iblis. Betul? Ini yang roh iblis. Nah, pink ini roh iblis, betul? Jadi mereka, aduh kayaknya mantap-mantap, makanya mereka minta kan? Oke. Dan dibilang Mrs. White terbebani kan tadi? Apakah kalau sudah begini harus ada apa tadi? Watchman, betul? Apakah watchman udah berdiri di pos mereka, betul? Betul? Tiup trompet, betul? Kebalik trompetnya. Tiup trompet kan harusnya watchman Om Alin? Iya. Oke, mari kita lihat ya. Kita lihat kutipannya sekali lagi supaya saudara-saudara mantap. Di RH 29 sayang. Tapi Kak, apakah Om Alin dia bilang people of God have failed in their post sebagai apa, Oma? Watchman. Aduh, artinya apakah pergerakan yang sedang terjadi nggak ada yang amarkan, Kak Chen? Betul sekali. Tidak ada amaran. Jadi apakah mereka ini sama pelajaran kita yang kemarin, sleep and slumber? Harusnya tiap terlompet kasih warning, sudah mau binasa ini, mau pedang ini. Kalau sampai undang-undang hari Minggu keempat terjadi, apakah Yeskiel 9 pedang, Kak? Apakah kalau watchman sudah lihat ini semua, harusnya tiup trompet paling keras, Kak? Harusnya. Tetapi nggak semua watchman-nya di pos penjagaan lagi ketiduran. Inilah apakah yang membuat Mrs. White terbebani. Betul? Karena watchman-nya bobo. Sudah tahu ada hal yang berhubungan dengan mau datangnya pedang. Ini semua mau datangnya pedang kan, Kak? Yang warna hijau ini kan, Kak? Tapi yang jadi watchman tidur. Dunia mau dipedangin semua. Gimana, Kak? Itu dia. Makanya kita dipanggil kan? Semuanya kita yang terpanggil dan kita berada di sini sekarang, saudara-saudara, supaya bisa mengamarkan 1, 2, 3, supaya dunia nggak binasa. Apakah kita tahu tugas kita hari ini? Bukan sekedar Bible study loh, 3 kali sehari, ikut daily Bible study rutin, absen, nggak pernah ini, enggak. Bukan itu tugas kita yang utama. Tugas kita utama mau kabarkan 1, 2, 3. Jangan sampai itu sembah Mark of the Beast, kan? Terima Mark of the Beast. Sembah hari Minggu, kan, Kak Nini? Betul, Om Jeffrey? Setuju itu? Apakah Om Jeffrey sudah tahu tugasnya Om Jeffrey sebagai orang Advent? Bagaimana, Om Jeffrey? Mama Soisa, bisa dengar semuanya? Kak Nini? Iya, boleh, Cek. Ya. Itu dia. Jadi, apakah harusnya watchman ini yang tahu roh iblis ini, Oma? Ini roh pergerakan setan ini, betul, Oma? Iya. Tapi semua tidur, kan? Itu dia. Dan apakah sekarang Tuhan lagi bangunkan kita semua? Ayo bangun. Kita dipanggil loh semuanya untuk jadi watchman di akhir zaman. Untuk kabarkan bahwa ini semua tipuan, kan, Om Alin? Kita pas belajar tipuan semua, kan?
Watchman yang nggak akan takut konsekuensi apapun. Mau dibenci, mau dibunuh, mau dianiaya, nggak disuka orang, ditinggal teman, di sahabat, keluarga, anak, istri, cucu, suami, semua nggak peduli. Yang penting saya bisa kabarkan supaya kalau bisa ada satu orang aja yang bisa dengarkan dan nggak hilang apakah sukacita untuk surga, Om Alin. Satu loh. Kalau cuma satu aja kan, apakah dibilang di Alkitab surga bersorak-sorak? Kalau ada satu yang bertobat. Dan kita tahu di dunia banyak sekali kan Kak Lina yang sungguh-sungguh kan? Itu dia. Dan pekerjaan watchman ini, karena ada Yehezkiel, apakah artinya di akhir zaman pun akan ada watchman yang setia untuk kabarkan yang benar? Sehingga nggak perlu ada yang binasa. Dan itu pilihan kita, mau jadi watchman itu atau enggak kan? Itu dia. Ya? Jadi pekabaran-pekabaran ini sebenarnya saudara-saudara cuman mau ajak kita untuk tiup trompet. Yang keras dan nggak peduli situasi, kondisi, perasaan, apa mau dunia bolak-balik, kita nggak peduli, kita kabarkan apa yang sebenarnya. Itu dia. Kira-kira Kak Chen, kalau orang yang berperasaan takut-takut nggak mau bilang ini Kak Chen. Karena takut dimusuhi dunia. Gimana Kak Chen? Ya kan? Kita pribadi pas belajar ini, aduh Tuhan, kita berdoa juga ya. Kita nggak mau pakai feeling kan. Aduh gimana ya nanti kalau kita bilang Itin nggak suka sama saya, Kak Chen nggak suka sama saya, Oma Alin nggak suka sama saya. Jadi apakah lebih baik tidak disukai daripada Itin, Oma Alin, Kak Chen, ataupun semuanya nggak ada kesempatan selamat, betul? Betul. Betul kan, Kak Chen? Lebih baik nggak disukain daripada orang yang nggak pernah dengar nggak ada kesempatan selamat. Tapi ketika kita kabarkan, sebenarnya dari situ mereka ada kesempatan selamat. Tapi ketika dia pilih enggak suka, artinya dia pilih enggak selamat kan? Dan darahnya udah ditanggung mereka sendiri. Itu dia. Makanya pelajaran kemarin juga kan, penting sekali untuk kita apa? Suka ditegur kan? Itu dia. Apakah calon-calon watchman yang jadi watchman nanti karena sudah babak belur ditegur Tuhan? Betul Kak Chen? Betul nggak Kak Chen itu? Sudah sangatlah ditegur Tuhan dari isi paling dalam sudah ditegur. Iya, betul sekali. Ya, jadi ya. Jadi nggak ada excuse kan buat orang dunia. Kamu tegur-tegur saya. Oh, saya sudah been there kan? Saya sudah pernah. Saya ini cuman. Iya betul. Saya ini cuman suara aja, tapi ini sebenarnya pekerjaan Roh Kudus kan. Dan dulu pun saya dengar suaranya orang, tapi itu pekerjaan Roh Kudus yang tegur saya, yang tiupin trompet keras ke saya punya telinga, untuk saya bangun dari saya punya keadaan merasa diri benar ya, sombong dan semuanya. Yang nggak cinta Tuhan, Tuhan tiup terus tiap hari, tiup terus, ya, tanpa kenal lelah tiupnya. Tapi apakah sedih sekali kalau orang yang tiup trompet untuk kita, Kak Chen, supaya kita nggak hilang, tapi kita benci orang itu. Gimana, Kak Chen? Sedih banget nggak? Ya kan, Kak Chen? Dan apakah itu bitterness-nya, Kak? Untuk para watchman, Kak? Yehezkiel. Pas dia makan buku, di Yehezkiel 3 kan, Kak? Makan buku, kabarkan ke Israel. Nanti orang-orang nggak ada yang mau dengar. Oh, oke, Kak. Jadi, Kak Chen, kalau sekarang udah bisa dengar, Kak Chen? Kalau Oma Alin bisa dengar, Oma? Gaidi punya suara? Apakah Oma iya, setuju itu yang Oma? Jadi bitterness-nya, watchman. Watchman. Itu dia. Jadi, Oma siap dibenci, Oma, oleh siapapun yang nggak terima teguran, Oma? Amin.
Amin ya. Dengan pertolongan Tuhan kita saling menguatkan ya Oma. Walaupun pahit, tapi karena kita pandang terus juru selamat kita bilang karena dia rela, Tuhan juga rela menderita untuk saya pun rela menderita untuk Tuhan. Itu kan motivasinya Oma. Dan penderitaan yang saya alami sekarang, kepahitan yang saya alami sekarang, cuman saya rasakan mungkin dari 2-3 orang. Tapi Tuhan rasakan kepahitan dari seluruh dunia kan, Oma yang pernah berdosa. Untuk bisa mengangkat beban kebencian dari 2 orang, itu adalah suatu hal yang mulia kan. Privilege, keistimewaan loh. Bisa mengangkat apa yang Tuhan Yesus angkat walaupun cuma 1 atau 2. Kalau Tuhan seluruh dunia, kita cuma 2 orang mungkin. Itu dia. Jadi apakah hal-hal seperti ini harus direnungkan, Oma? Supaya kita nggak bersungut-sungut ketika hal itu terjadi, Oma. Iya. Itu dia. Ya, kita renungkan, kita saling kuatkan semua. Karena ketika itu terjadi, kita lagi tiup trompet, kita dibenci sana-sini oleh keluarga dekat, teman, ya, semua itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi sukacita untuk kita karena kita sedang menjalani jejak yang Tuhan sudah jalani kan, Oma? Ya. Oke, apakah ini bisa jelas semuanya? Kita lanjut ya, kutipan berikutnya ya. Oke, kita minta sekarang yang baca dari Zoom lah ya. Kita minta Oma Alin, suaranya jelas, boleh Oma baca ya, Oma. Boleh, Ce. Ya. Dari Namun ya. Iya. Namun kelas ini mengajukan klaim bahwa korupsi yang menyebar cepat sebagian besar disebabkan oleh penodaan yang disebut Sabat Kristen. Jadi apakah ini ada kejahatan yang menyebar dengan cepat kan? Ini kenapa kok bisa ada korupsi nih? Bisa ada kejahatan yang menyebar dengan cepat karena apa? Ada yang menodai Sabat. Yang disebut Sabat Kristen, artinya itu hari apa? Sabat. Apakah Sabat yang disebut? Minggu. Minggu kan? Lokal Christian Sabat ini Minggu kan? Jadi apakah mereka bilang ini bencana alam, ini penyakit, ini kenapa orang bertambah-tambah jahat karena enggak pernah pelihara hari Minggu, betul? Nah, lalu dan bahwa Oma? Dan bahwa penegakan kepatuhan pada hari Minggu akan sangat meningkatkan moral masyarakat. Dan apakah dibilang Oma Alin, jadi kita harus buat undang-undang supaya moral masyarakat meningkat, betul? Betul. Apakah ini tipuan mereka, Oma? Iya. Jadi apakah dibungkus dia punya rencana ya di bawah tanah, mereka bikin masalah, mereka coba kasih solusinya kan? Sebenarnya Oma ini, ya kan? Ini kan masalah korupsi, semua bencana alam, semua penyakit-penyakit mereka yang buat masalahnya kan? Lalu mereka datang dengan solusi yaitu apa? Undang-undang hari Minggu yang bilang bahwa apa? Menggabungkan apa? Reformasi kesederhanaan dengan gerakan hari. Dengan gerakan hari Minggu. Apakah ini bagus, Oma? Kelihatannya mantap nggak, Oma? Orang mau bikin reformasi, tapi ditambah gerakan hari Minggu. Lalu, lanjut. Mereka mewakili diri mereka sebagai pekerja untuk mempromosikan kepentingan tertinggi masyarakat. Apakah mereka bilang, ini demi kalian, tapi semuanya agenda pribadi, Om Alin? Betul. Lalu? Dan mereka yang menolak untuk bersatu dengan mereka
dikecam sebagai musuh kesederhanaan dan reformasi. Yang nggak mau, yang menolak, betul? Kalau Oma Alin kabarkan, jangan terima hari Minggu, apakah kita jadi musuh mereka semua? Jadi apakah saudara-saudara, Kak Oma Alin, kita ini belajar tiap hari untuk siap dimusuhi seluruh dunia, kan? Ya. Jadi ya. Makanya kita pribadi selalu pikir, selalu renungkan, Tuhan, tunjukkan kalau saya belum siap sekarang dengan hal-hal kecil dulu. Contohnya ada masalah sedikit sama Uco atau Itin, ya, saya nggak bisa kendalikan perasaan saya, atau seperti apa, ya, baku salah dengan orang atau apa, semua saya nggak bisa kendalikan. Karena kita mau dikecam seluruh dunia, kan, Oma? Ya. Jadi kita harus bilang sekarang, Tuhan tunjukkan siapa saya sekarang. Jangan nanti ditunjukkannya, kan, Oma? Dari krisis-krisis kecil, kan, Oma? Iya, betul. Iya. Jadi kita harus sangat bersuka cita kalau ada krisis-krisis kecil yang terjadi, kan? Oh, puji Tuhan, ini mau murnikan saya. Nanti mau dikecam seluruh dunia. Aduh Tuhan, di krisis kecil ini saya masih jatuh. Nanti apakah yang besar, kalau kecil jatuh, jangankan yang sedang, yang besar pasti jatuh juga, kan, Oma? Ya. Bisa lihat semuanya ini. Jadi, apakah saya sudah ini ya? Saya sudah hapus ini. Jadi, apakah ini semua rencananya ini dibilang apa? Ini dibilang sebagai apa? Mau adakan apa? Reformasi. Reformasi dan pertarakan lagi. Apakah salah satunya Cina bilang vegetarian dong, betul? Tinggal tambah undang-undang hari Minggu aja ya, Oma? Betul. Iya, vegan kan? Apakah semua ini cuman dia punya tutup yang dalamnya agenda pribadi semua, betul, Oma? Betul. Jadi di luarnya yang kelihatan reformasi dan pertarakan, dalamnya pemaksaan undang-undang hari Minggu. Makanya ini namanya serigala berbulu domba, betul, Oma? Iya. Luarnya reformasi, pertarakan, ini untuk moral masyarakat, kepentingan kalian. Tapi dalamnya yang bicara setan, saya mau disembah kayak Tuhan juga. Ih, bukan main ya. Siapa orang-orang di akhir zaman yang mau berdiri buat Tuhan ini? Yang kita bilang, ini tipuan. Yang mau disembah, ini Yesaya ini. Pengenapan Yesaya 14, betul? I want to be the most high. Saya mau disembah. Betul? Oma Alin, siapa yang mau berdiri untuk itu? Apakah kita harus lepaskan, potong kebenaran? Potong keterikatan kita dengan unbeliever, Oma. Supaya kita benar-benar bisa kabarkan. Untuk orang-orang yang bisa diselamatkan. Supaya enggak tertipu dengan iblis. Supaya darah Kristus enggak sia-sia. Apakah setan pingin buat darah Kristus sia-sia, Oma? Iya. Tapi apakah kita semua pilih, saya enggak akan biarkan darah Kristus sia-sia. Karena saya mau tolong orang-orang yang sebenarnya sungguh-sungguh sekarang. Ya, kan, Oma? Banyak kan yang sungguh-sungguh di luar, Oma? Tapi tertipu dengan semua iblis punya rencana ini yang sangatlah menjijikkan di hadapan Tuhan. Kalau kita enggak bisa lihat jijiknya dosa yang kecil-kecil, kita enggak akan lihat pemaksaan hari Minggu itu sesuatu yang keji juga. Setuju? Jadi kita harus fokus. Fokusnya adalah sekarang apa? Saya bisa lihat kejinya hal-hal dosa terkecil enggak? Atau saya enggak bisa? Kalau saya enggak bisa lihat dosa yang terkecil keji, saya enggak akan bisa lihat juga, Oma Alin, bahwa pemaksaan hari Minggu itu keji. Walaupun kita tahu salah, tapi kita enggak anggap itu sebagai suatu yang menakutkan. Karena kita masih main-main dengan dosa-dosa yang kecil. Jadi, bisa begitu anak-anak, Itin?
Ya, Maribel? Ucok? Anak-anak, boleh? Maribel, yang harus dikalahkan apa namanya? Perasaan. Mantap. Ya, Ucok yang dikalahkan apa sayang? Satu kali lagi. Perasaan ya sayang. Ya, terus sayang sama adik toh? Sama kakak semua. Adik sayang sama kakak. Orang tua sayang anak. Anak sayang sama orang tua. Ya, saudara-saudara seiman pun saling menyayangi. Karena kita semua sama-sama punya pikiran Kristus yang sangat benci dosa, tapi cinta apa Kak Chen? Cinta siapanya? Walaupun benci dosa, cinta siapa Kak Chen? Enggak putus-putus ya. Oma Alin boleh lanjut? Cinta siapa? Walaupun benci dosa, cinta siapa, Om Alin? Putus-putus semua ya? Itu cinta siapa? Cinta orang. Orang berdosanya kan, Oma? Itu dia. Walaupun kita benci dosa sama seperti Kristus, kita sangat cinta orang berdosanya. Dan mau semua untuk selamat kalau bisa kan? Makanya kalau Kristus, Oma lihat nggak? Bedanya perasaan sama prinsip itu tipis sekali loh. Kadang-kadang kita negain prinsip, dikira nggak ada perasaan. Pakai perasaan, nggak pakai prinsip. Aduh, memang harus pakai punya kebijaksanaan surga loh. Kita harus minta loh, saudara-saudara, bertelut dengan kaki lutut kita. Tuhan beri, kayak Salomo kan? Salomo, Tuhan kasih kebijaksanaan dong buat saya. Supaya saya ini melakukan pekerjaan Tuhan nggak pakai saya punya cara kan, tapi Tuhan punya cara kan, Kak Jen, Mama Soisa, setuju itu? Betul. Sudah sejauh ini loh, sudah sejauh ini kita tinggalkan semua kan, kita pilih untuk mulai jalan di jalan sempit. Apakah ada hal yang membuat kita nggak lanjut jalan? Itu dia. Kita harus buang. Kalau kita lihat ke belakang, kalau dulu kita bisa buang itu, kuasa yang sama bisa tolong untuk apa yang menghambat kita untuk nggak jalan untuk proklaim 1, 2, 3. Betul, Kak Chen? Apakah harus lihat history terus, Kak Chen? Lihat ke belakang. Betul. Dia. Kok saya bisa dulu sih hal itu? Setan bisikin. Itu kan itu, yang ini beda. Penipu lagi kamu, iblis. Stop bicara di kuping saya. Dia. Kalau Tuhan bisa tolong saya yang itu, yang ini pun saya bisa juga ditolong Tuhan. Oh Tuhan, tolong ketidakpercayaan saya. Karena saya lebih banyak dengar suaranya iblis daripada suaranya Tuhan. Betul? Itu dia, saudara-saudara ya. Kita harus renung-renungkan terus itu loh. Kalau kita nggak renungkan itu bahaya. Ya, kita punya jalan. Ya, ternyata kita anggap kita jalan di jalan sempit, kita nggak pernah jalan. Kita stuck di satu tempat. Oleh kuda, oleh bawaan-bawaan, ya, oleh kaos kaki kita yang kita nggak mau lepas, dan kita pikir kita lagi jadi watchman atau kita lagi jalan. Jadi kita mau tanya apa hal-hal yang masih kita bawa, ya kan? Kita harus selidiki kan, Oma, hati kita ini yang paling dalam. Jadi pun selidiki juga. Kita saling bantu untuk saling menyelidiki, mengingatkan, menasihati. Betul, Om Alin? Supaya nggak ada satupun yang dari kita yang ketinggalan di luar pintu kerajaan surga, kan, Om Alin? Iya. Ya. Dan kita mau sungguh-sungguh sekarang. Ya. Mau jadi watchman yang setia, kabarkan apa yang benar. Untuk memperingatkan sekarang saudara-saudara seiman. Dan nanti memperingatkan ke dunia, kan? Oke, mari kita lanjut ya. Ini kutipan terakhir kayaknya ya. Iya. Yeah. Oke. Nah, tadi ada yang tidur kan? Yeah. Betul? Watchman-nya ketiduran semua. Apa yang mereka bilang, oke? Sekarang kita minta siapa ya? Mama Soisa boleh baca? Boleh, Cek. Terima kasih.
Ada banyak yang merasa tenang, yang seolah-olah tertidur. Mereka Apa lagi tidur? berkata, Ini watchman-nya, Mama Soisa. oh iya, Ini orang Advent kan? iya. Lanjut. Mereka berkata, jika nubuat telah menubuatkan, menegakkan ketaatan pada hari Minggu, hukum pasti akan diberlakukan. Oke, sampai situ dulu Mama Soisa. Jadi ada yang bilang gini, oh kalau nubuatan bilang ada undang-undang hari Minggu, ya jadilah undang-undang hari Minggu. Apakah ini yang ketiduran semua? Watchman yang nggak sedia. Iya. Bisa lihat ini. Lalu Mama Soisa. Dan setelah sampai pada kesimpulan ini, mereka duduk dengan harapan tenang akan peristiwa itu. Menghibur diri mereka dengan memikirkan bahwa Allah akan melindungi umatnya di hari kesusahan. Apakah Mama Soisa yang nggak buat pekerjaan persiapan mustahil untuk siap di time of trouble? Iya, betul. Jadi kalau duduk-duduk tenang bisa nggak? Tidak bisa. Siap Harus ada di hari persiapan. kesusahan. Betul? Dan apakah mereka pikir, betul? Kayak setan kan? Pikir bisa ubah hari dan waktu, jam dan waktu kan? Iya. Ini apakah kita bisa lihat nih roh iblis di sini? Karena mereka pikir bahwa Allah. Dan setan pun, saya pikir saya bisa ubah waktu dan ini juga kan? Iya. Lanjut, Mama Soisa. Tetapi Tuhan tidak akan menyelamatkan kita jika kita tidak berusaha melakukan pekerjaan yang telah Dia lakukan untuk tanggung jawab kita. Apakah Mama Soisa, Tuhan nggak akan selamatkan kita kalau kita enggak jadi watchman yang setia? Iya. Kalau kita udah jadi orang Advent, kita harus kabarkan 1, 2, 3. 2 dan 3, iya. Betul, Mama Soisa? Kalau kita nggak lakukan tanggung jawab 1, 2, 3, Tuhan mustahil untuk selamatkan kita. Benar. Lanjut. Kita harus ditemukan dengan setia, menjaga pos-pos terdepan, mengawasi sebagai prajurit yang waspada. Jangan sampai setan akan mendapat keuntungan yang merupakan tugas kita untuk dicegah. Apakah setan mau coba-coba kita untuk mencegah kita bekerja menjadi prajurit yang selalu berjaga-jaga, Mama Soisa? Yang selalu waspada dengan apa? Kasih orang-orang yang unbeliever, kan? Iya. Sehingga kita punya reason nggak tajam kayak pisau. Tumpul sama seperti unbeliever. Ya. Saya lihat. Ya. Makanya dibilang, jangan sampai setan dapat keuntungan ya. Sehingga kamu punya kerja untuk jadi proclaimer 1, 2, 3 dapat dihindari. Betul? Iya. Lanjut. Mama Soisa. Kita hendaknya dengan tekun mempelajari firman Allah dan berdoa dengan iman agar Tuhan akan menahan kuasa kegelapan. Karena sampai saat ini pesannya relatif sedikit dan dunia harus diringankan dengan kemuliaannya. Oke, mari kita lihat ya. Kita harus belajar firman Tuhan dengan rajin, kan, Mama Soisa? Dan jangan cuma belajar, harus berdoa, betul? Dengan iman yang sesuai kita pelajari, supaya Tuhan boleh tahan, kan? Kuasa kegelapan dari undang-undang hari Minggu ini, kan? Iya. Sehingga dunia bisa diterangi dengan kemuliaan Tuhan. Ini diterangi ya. Lanjut, Mama Soisa. Kebenaran saat ini. Present truth, kan? Iya. Lanjut. Perintah Allah dan iman kepada Yesus belum terdengar sebagaimana mestinya. Apakah trompetnya belum, suaranya masih kayak bunyi siulan, Mama Soisa? Cuman, iya. Ya kan? Iya. Nggak, belum, begitu kan?
Loud Oh, cry. belum keras. Belum Belum keras. nyaring itu. Belum nyaring. Tunggu tanggal main, Kang. Nah, karena apakah watchman-nya masih ketiduran semua di dalam dosa? Iya, betul. Itu dia. Ya, watchman-nya semua masih pakai perasaan, gimana mau tiup keras? Aduh, nanti gimana ya kalau dia tersinggung? Waduh, itu nggak bisa dipakai Tuhan, kan? Iya. Aduh, nanti dia musuhin saya. Lanjut. Ada banyak yang hampir berada dalam bayang-bayang pintu kita sendiri, yang keselamatannya tidak pernah dilakukan secara pribadi. Apakah banyak, ini yang tadi apa? Pengertiannya masih ingat? Kak Lina, Mama, Itin? Apa ini artinya? Penjelasannya apa? Banyak yang ada di dalam kita punya banyak pintu, kita punya pintu sendiri. Apa itu? Ada Luar. Dalam Harus perhatikan. banyak orang-orang di sekitar kita kan, Itin? Yang harusnya kita selamatkan, kita nggak pernah lakukan apa-apa untuk mereka kan? Lanjut, Mama Soisa. Kami tidak siap untuk waktu ketika pekerjaan kami harus ditutup. Kita harus mengambil sikap tegas bahwa kita tidak akan menghormati hari pertama dalam minggu sebagai hari Sabat. Karena itu bukan hari yang diberkati dan dikuduskan oleh Yehowa. Dan dalam penghormatan hari Minggu, kita harus menempatkan diri kita di sisi penipu ulung. Aduh, Mama Soisa mau beri di sisi penipu ulung? Tidak. Lalu? Kontroversi untuk Sabat akan membuka topik pembicaraan kepada orang-orang. Dan kesempatan akan diberikan bahwa klaim Sabat asli dapat disajikan kebutaan. Disajikan. Sampai situ dulu, Mama Soisa, boleh? Oh, disajikan. Jadi, oh, iya, ada apakah kalau hari Sabat asli nggak pernah dibilang, Mama Soisa, orang-orang bisa tahu? Iya. Betul? Iya. Kalau yang disodorkan sama dunia Sabat palsu, apakah Tuhan bilang, mana watchman yang mau bilang Sabat asli? Betul? Iya. Aduh, watchman-nya masih pakai perasaan, masih ketiduran. Betul? Masih cinta dunia. Dan semua, apakah siapa yang mau tinggalkan itu kereta-kereta, semua hal-hal yang membuat nggak jadi watchman. Itu loh yang harus kita renungkan. Tuhan, apa hal-hal yang nggak bisa jadi watchman, Tuhan? Tolong, Tuhan, saya mau pilih untuk tinggalkan dengan kuasa-Mu. Bisa nggak kita berdoa seperti itu? Tuhan akan ungkapkan loh, Tuhan kita dahsyat loh. Kalau kita bilang apa Tuhan? Tuhan akan ungkapkan. Dan Tuhan bukan orang yang kayak kita ya, manusia. Ungkapkan, salah. Ngana begini, ngana begitu. Nggak suka, tapi nggak ada solusi manusia. Betul nggak? Kita sering kayak gitu kan? Kita kasih, kita tunjuk orang-orang punya kesalahan dari A sampai Z. Betul? Tapi kita nggak pernah kasih solusinya. Itu yang kita lagi renungkan ya. Kalau kita mau tegur, kita mau nyatakan kesalahan, apakah kita sudah siap solusi? Kalau kita nggak siap solusi untuk orang itu selamat, kita lagi menegur dalam kebencian dengan orang itu. Bisa lihat itu semuanya? Kak Chen, Om Alin, Mama Soisa, dan Om Jeffrey bisa lihat itu? Iya. Saya? Ini loh. Jadi orang kita jangan bilang, sahabat itu sahabat palsu, salah ngoni, gitu semua. Tapi kita nggak pernah kasih sahabat yang asli sama mereka, betul? Solusinya apa dong? Ini sahabat yang benar, yang Tuhan yang ciptakan langit dan bumi, betul? Itu dia malaikat pertama kan, Om Alin? Mau ada penghakiman, betul? Jangan sampai salah menyembah, semua diperhitungkan. Waduh, itu yang kita bilang loh. Terus kita kasih righteousness by faith. Nggak bisa obey. Tuhan yang obey untuk kamu. Waduh, itu loh. Makanya kita sekarang semua belajar. Kita bertambah pengetahuan ini bukan untuk saling menyalahkan saudara-saudara. Betul? Dan akhirnya saling benci satu sama lain. Tapi untuk saling menolong, saling mengingatkan bahwa Tuhan sanggup untuk menaklukkan setiap kelemahan yang Tuhan ungkapkan sama kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan, Cek.
Om Alim gimana? Om Alim bisa mengerti itu? Kak Chen, Om Jeffrey? Bisa ya? Puji Tuhan. Tuhan ya. Om Mama Soiza tinggal sedikit lagi, silakan. Ya. Kebutaan, ketidaksetiaan kepada Tuhan begitu berlaku sehingga hukumnya dibuat tidak berlaku. Tetapi pemazmur mengatakan tentang kondisi seperti itu, sudah saatnya bagimu, Tuhan, untuk bekerja, karena mereka telah membatalkan hukum-Mu. Apakah sekarang saatnya bagi Tuhan untuk bekerja melalui watchman-nya di air sama? Betul, Mama Soisa? Karena ada orang-orang yang coba untuk batalkan hukum. Dan apakah akibat dari membatalkan hukum, pedang mau datang? Dan apakah watchman lagi lihat ini? Lihat ini. Artinya, kalau kita enggak bisa lihat pembatalan hukum di hati kita, kita enggak akan bisa jadi watchman di air zaman, betul? Kita pertama sekarang jadi watchman untuk diri sendiri, kan? Oma Alin, Kak Chen, Mama Soisa, Om Jeffrey. Iya. Betul? Kalau kita belum bisa discern between good and evil, mana yang benar, mana yang salah, bisa nggak kita jadi watchman untuk dunia nanti? Di tengah-tengah kepalsuannya mereka semua. Jangan-jangan kita yang tertipu, betul? Iya. Iya. Makanya dari diri sendiri dulu, Kang Cece. Kalau kita nggak bisa lihat betapa penipu diri kita nggak bisa ungkapkan penipuan dunia, saudara-saudara, betul? Kalau kita masih bela diri kita sebagai teman kita nggak akan bisa. Padahal kita udah tahu, oh diri ini penipu sekali, tapi kita masih bela, kita akan bela penipu ulungnya itu, kepausan juga, betul? Cuman itu aja, dia punya tanda-tanda yang kita pribadi lagi renungkan ya, pelajaran hari. Ya. Kalau saya bisa sampai bela diri, ya, artinya, dan kita tahu, oh ini diri penipu kan? Artinya saya akan bela juga si penipu ulung ini kan? Saya akan, makanya dibilang apa? Kita akan menempatkan diri kita di sisi penipu ulung. Betul, Mama Soisa? Mama Alin? Iya, betul itu. Karena kita nggak pernah apa? Kita nggak pernah lihat kok diri kita ini penipunya bukan main. Kita nggak mau berjaga-jaga terhadap diri kita sendiri. Kita selalu anggap orang lain masalahnya. Bukan kita masalahnya. Itu adalah calon-calon yang akan juga membela penipu ulung. Karena dia selalu membela diri. Boleh itu? Seperti itu? Saudara-saudara, pelajaran kita pada malam hari ini. Iya, Cek. Makasih, Tuhan berkati. Tuhan ya. Kak Chen, boleh Kak Chen malam ini punya pelajaran? Itin, boleh? Kak Lina, boleh Kak Lina? Mary Bell? Ingat-ingat ya? Om Jeffrey, selamat malam Om Jeffrey. Bisa jelas Om Jeffrey? Bisa ya Om Jeffrey? Jelas. Ya. Mama bisa Mak? Sayang? Uco, bisa Uco? Kalau Uco nggak bisa lihat Uco, musuhnya Uco ada diri sendiri, Uco bela diri, Uco nanti mau bela siapa? Siapa penipu ulung tadi, Uco? Penipu ulung siapa? Setan dia punya agen siapa? Yang didirikan undang-undang hari Minggu siapa? Siapa yang musuhnya Tuhan di dunia itu? Uco. Yang bikin undang-undang hari Minggu siapa? Uco nggak tahu. Kalau Uco tahu, nggak apa-apa salah toh Uco. Dia punya prinsip. Siapa itu? Pemimpin agama yang paling pemimpin yang undang-undang hari Minggu siapa Uco? Kalau Uco nggak tahu diri Uco itu adalah musuh, kalau Uco ditegur marah, nggak suka, mencemberut, artinya Uco nanti pun akan apa? Bela siapa?
kepausan. Ya sayang? Ucok coba lihat ini. Ucok tadi ke toilet ya? Nih, kalau kita menghormati hari Minggu, kita menempatkan diri ke sisi penipu apa, Ucok? Ini kepausan, Ucok, nipu ulung. Ya? Jadi kalau Ucok sekarang merasa diri benar, merasa bela diri, padahal diri ini penipu, tahu Ucok? Ucok nanti mau bela penipu ulung nggak? Ya sayangnya? Ya? Ucok bukan bela Tuhan Yesus yang Ucok akui, Ucok lagi sembah sekarang. Jadi Ucok bisa lihat nggak betapa sedihnya Mice? Kalau Ucok lagi melawan atau Maribel, betul? Maribel? Ingat-ingat itu ya, orang tua sangat sedih. Gimana nih anak-anak ini disandelo? Bisa-bisa gara-gara benihnya seperti itu, nanti sembah. Walaupun selalu pelajaran bilang, jangan sembah hari Minggu. Tapi perlakuannya yang keluar selalu apa? Bilang apa? Dan sikapnya, saya akan sembah hari Minggu. Boleh gitu saya? Ya? Apalagi Tuhan di surga. Orang tua aja sedih. Oh saya? Boleh ucap? Ya? Oke, itu sedikit buat anak-anak ya, supaya mereka bisa juga ikuti. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan sama-sama ya. Maribel?